Tidak semua Polri boleh menangkap, tidak semua peristiwa itu bisa langsung dijadikan tersangka, ada aturannya. Pak Susno, sekarang ini kan sedang banyak kasus hukum ya, bisa kita baca di media sosial, nonton di TV, di radio gitu. Supaya lebih paham nih Pak, kita mau belajar tentang istilah-istilah yang sering muncul ya Pak. Pertama adalah penyelidik dan penyidik. Itu apa sih Pak artinya Pak? Ya memang saat ini bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia, bahwa berita terkait dengan pidana, ya, dan hukum itu menjadi berita yang sangat menarik. Lihat aja kita wawancara di TV itu. Mungkin lebih dari 50% itu tentang kasus. Ya. Ya, Apalagi kasusnya menyangkut tokoh-tokoh masyarakat, pejabat dan sebagainya. Kemudian banyak istilah-istilah hukum yang disampaikan di situ, kemudian menimbulkan perdebatan dan sebagainya. Soal banyak yang nggak mengerti kita memaklumi ya, karena apa? Tidak semua orang punya pendidikan hukum, tidak semua orang punya profesi hukum ya. ya, Nah, kita coba jelaskan gitu. Tapi bukan memberi pelajaran, karena ini bukan kuliah yang ilmiah sekali. Saya akan coba apa namanya dengan bahasa pasar. Jadi tidak menyebutkan menurut pasal sekian adalah ini, menurut pasal sekian ini. Nanti yang dengar lama-lama, malah nah, tambah bingung. kemudian tidak juga textbook ya, Ya, tidak juga kalimatnya kayak kita membaca apa kitab suci kalimatnya satu pun nggak nih. Tapi dalam kalimat bahasa pasar aja. ya, Karena saya ini orang kampung, petani ya, bahasa petani aja. Penyelidik itu, penyelidik itu kalau menurut undang-undang ya, itu aparat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi tugas oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. ya. Kemudian kalau penyidik juga aparat kepolisian negara Republik Indonesia yang oleh undang-undang diberi tugas untuk melakukan penyidikan. Beda ya. Lidik di sini sidik. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, apa sih penyelidikan itu? Ya. Penyelidikan itu adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik. Penyelidik tadi aparat kepolisian negara tadi. Ya, Untuk apa? Untuk menemukan suatu peristiwa. Ada peristiwa misalnya. Wah, ada ledakan di situ. Belum penyidik yang datang, penyelidik. penyelidik dulu. Diselidiki dulu. Ledakan itu apakah ban sepeda motor, ban mobil, apakah mercon, apakah tabung gas, apakah teroris meledakkan bom. Nah, selidiki dulu. Jadi untuk menemukan suatu peristiwa, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti, menentukan apakah peristiwa ini pidana yang bisa ditindakkan menjadi penyidikan. Setelah, oh betul itu pidana, Ya, atau baunya pidana itu nyengat sekali gini kan, tapi belum perlu terbukti dia. Oh ini pidana, ini menurut penyelidik kan, maka perlu dilakukan penyidikan. Nah penyidikan itu apa? Serangkaian upaya kegiatan yang dilakukan oleh penyidik. Ini penyelidik, ini penyidik. Nah, untuk apa? Untuk mengumpulkan alat-alat bukti. Buat terang suatu peristiwa, pidana tadi, dan menentukan dengan alat-alat bukti yang dikumpulkan tadi, siapa pelakunya. Nah, jadi udah sampai siapa itu pelakunya. tugasnya penyidik. Iya, Iya, dan melakukan upaya-upaya paksa. Misalnya memanggil, menangkap, menyita, menahan, menyerahkan berkas ke penuntut. Nah, itu penyidik. Nah, begitu. jadi sebetulnya siapa sih Pak penyelidik dan penyidik ini? Ya, kalau menurut KUHP itu aparat kepolisian negara semua. Tetapi perkembangan sekarang kan tidak semua harus kepolisian negara. Ya, Undang-undang kejaksaan juga memberikan kewenangan pada jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi, tidak pidana pencucian uang. Kemudian undang-undang beberapa undang-undang tentang misalnya kehutanan memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, Kementerian Kehutanan, Pertambangan, kemudian
ZEE. Jadi tidak hanya polisi saja, tapi menurut tata cara yang diatur di dalam undang-undang ini. Yang dimaksud undang-undang ini yaitu hukum acara pidana. Termasuk juga POM TNI. Dia adalah penyelidik dan penyidik untuk tindak pidana militer. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya ini oleh anggota TNI atau Polri kan kita tahu mereka punya pendidikan khusus ya, Pak. Ya, Kalau di luar ini yang bertindak sebagai penyidik atau penyelidik haruskah melalui ya pendidikan melalui tertentu? pendidikan. Ada aturannya itu. PPNS itu nanti dididik, ya, biasanya di sekolah reserse Polri, Hmm. yaitu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pelajaran hukum dan sebagainya. Kemudian nanti dilantik, dapat sertifikat sebagai penyidik. Nah, tapi perlu dipahami oleh semua masyarakat, tidak semua anggota Polri itu adalah penyidik. Ya. Yang menjadi penyidik itu yang boleh melakukan segala macam titik bengek penangkapan, penahanan, dan penyitaan, menyerahkan berkas, termasuk buat berita acara itu adalah penyidik. Penyidik itu adanya di mana? Adanya di fungsi reserse dan fungsi lalu lintas untuk kejahatan lalu untuk kejahatan pidana di reserse, untuk lalu lintas, kecelakaan lalu lintas. Itu di fungsi lalu lintas. Tidak juga semua anggota lalu lintas dan semua anggota reserse adalah penyidik. Enggak semua. Mungkin di Polres Jakarta Selatan, anggota resersenya 100. Tapi yang penyidik itu mungkin hanya 50. Yang lainnya ada serse bagian sopir, serse bagian mengantarkan surat, ya serse semua. Dan tidak semua serse penyidik boleh menangkap. Siapa yang boleh menangkap? Serse punya sertifikat penyidik yang diberi surat perintah untuk menangani perkara itu. Ya kalau dia serse bukan penyidik dan sebagainya, kemudian tidak ada surat perintah, nggak bisa. Oh, serse itu dia langsung nyidik sini, nggak bisa, itu liar namanya. Jadi harus anggota Polri, dinas di serse, kemudian sebagai penyidik mendapat surat perintah. Nah, timbul pertanyaan lagi, apakah semua perkara atau semua tindak pidana harus ada surat perintah dan harus reserse yang menangkapnya? Tidak. Kalau tertangkap tangan. Misalnya ada peristiwa orang nyopet di bus. Oh, nunggu Polri dulu. Setelah Polri ada Polri misalnya baikkan dinas dalam bus itu. Nanti Polri dia mengatakan, enggak, aku bukan reserse. Nah, ternyata di sini ada tulisan serse. Enggak, aku bukan penyidik. Oh, tidak. Tertangkap tangan itu ada pengecualian di dalam hukum pidana. Kalau tertangkap tangan, siapapun boleh nangkap. Bahkan punya kewajiban nangkapnya. Tetapi setelah ditangkap, diserahkan ke yang berwenang. Kepolisian yang berwenang. Nanti serahkan. Nggak boleh nanti ditangkap, kemudian diinterogasi sendiri, bawa di kampung, digebuki, nggak boleh. Nanti justru jadi tersangka malah. Bukan malingnya ini yang tersangka. Nah, kemudian tidak semua Polri boleh menangkap, tidak semua peristiwa itu bisa langsung dijadikan tersangka, ada aturannya. Nah, tertangkap tangan yang bisa ditangkap langsung oleh siapapun, punya kewajiban untuk itu. Nah, timbul pengertian, apa sih tertangkap tangan? Ya. Saya tidak akan jelaskan dalam bahasa hukum ya, teori-teori buku yang tebal menurut yang enggak. Tertangkap tangan itu kan ya bahasa pasar aja, kan gampang kita sering kan dengan, oh tertangkap tangan dia, lagi nyopet gitu, lagi dimasukin ke saku gini kan, langsung dipegang gini. Ya. Nah, tertangkap tangan ini. Kedua, baru nyopet gini, HP saya di belakang itu diambil HP-nya, saya punya baru 4 langkah ditangkap oleh orang di depannya. Jadi pada dirinya ditemukan barang bukti daripada peristiwa tersebut. Nah, atau apa? Nggak ada barang buktinya, nggak kelihatan. Habis nyopet HP saya, seret, disimpan di dalam apa?
Sekarang banyak tas-tas gendong gitu kan, Iya. gendong, tapi ada orang lihat, itu pelakunya. Jadi tidak lama setelah perbuatan diteriaki oleh halayak ramai, dialah pelakunya. Itu tertangkap tangan. Boleh ditangkap, bukan boleh, tapi yang dilihat ya wajib tangkapnya, serahkan pada aparat. Nah, Termasuk yang OTT yang sunyi-sunyi itu, Pak? itu lain lagi. Nah, tapi yang jelas bahwa dalam hal penyelidikan dan penyidikan ini, untuk perkara yang tidak tertangkap tangan yang saya katakan tadi, Iya. harus didahului oleh penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Yaitu mengumpulkan informasi keterangan dan barang bukti untuk menentukan bahwa peristiwa ini bisa disidik menjadi pidana atau tidak. Kan gitu singkatnya. Iya. Setelah itu baru disidik. Iya. Setelah mempunyai minimal 2 alat bukti atau bukti yang cukup bahwa dapat menentukan ini pidana dan dialah sebagai pelakunya, baru ditangkap. Tapi kalau dengan perkiraan, wah ya begini dia begini, maka patut diduga dia itu nggak boleh. Baik, hari ini kita belajar dua istilah, nanti nanti kita akan belajar Sama-sama istilah lain ya, belajar, Pak ya. sama-sama belajar, saya juga belajar, ya kan. Karena di dalam belajar hukum itu nggak pernah selesai-selesai ya. Ada teorinya baru-baru. Makanya biar nggak pusing, kita tidak cerita tentang hukum yang textbook itu, tidak masukkan teori ini, nanti pecah kepala ini. Tapi ya ini aja. Supaya kita bertemu dengan aparat hukum, kita bisa tahu. Artinya kalau oh, baru dilaporkan saja, oh baru informasi aja dia nyuri, tangkap. Nah terus dampaknya apa? Kalau misalnya tidak tertangkap tangan, belum melalui penyelidikan, sudah ditangkap, berarti itu kan sudah ada upaya paksa kan, sudah Iya. upaya paksa itu artinya sudah masuk dalam tahap penyidikan, maka kalau di pra peradilan ya kalah, gugur gitu. Nah contohnya apa? Pigi Pelong gitu kan, Karena tidak sesuai prosedur tidak itu tadi. prosedur, yang belum masuk tahap penyidikan sudah ditangkap, sudah upaya paksa. Upaya paksa itu terjadinya pada tahap penyidikan. Kapan tahap penyidikan itu? Nanti ada pemberitahuan bahwa SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Berarti penyidikan sudah resmi dilakukan.